Bos. Mana bos? Kali ini ikut deh, kali ini ikut Pak. Supaya besok-besok bisa selesai hari ini. Harapan kita. Amin. Kita cintakan aman, sejuk itu bos. Dalam penjagaan Pak, orang 7:30 juga mau ketemu saya itu langsung duduk di bawah tuh langsung ketemu ngomong Pak. Bisa saya kali saya belum kasih bagikan aja Pak. Dia langsung datang. Kalau langsung datang mendadak kan kita saya 7:30 udah rapat. Ini kalau mau nyampaikan aspirasi langsung aja. Apa dia mau bikin macet? Ternyata juga capek, jamnya nggak sesuai, nunggu sampai siang. Saya bingung, kalau Pak kirim surat kasih tahu saya dulu jam berapa, jadi kita ketemunya lebih enak. Suruh pecat Pak Pristono nih. Udah kita mesti ini ya di ruangan saya cari jadi cari solusinya gimana. Kira-kira Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak. saya dari kawan meja dapat semua. Mau menerima kita semua sebagai yang saya juga pada kali ini ikut tanya memaksa kasih motivasi mereka yang harus saya sampaikan kepada Bapak, kepada Pak Brito dan jajarannya. Pertama-tama mungkin yang saya sampaikan dari Waktu yang kita mengenai kendaraan roda 3 atau kendaraan lingkungan ini Pak, yang sudah dan perlu Bapak ketahui mungkin ini kita sebenarnya sudah sekian lama, sekian tahun ini mereka menderita karena sebelum Pak Jokowi dan Pak Ahok kita harus meremajakan kendaraan ini dengan minta izin ke Bapak loh Pak. Ini saya terima kasih sekali dengan kepemimpinan Pak Gubernur dan Pak Bupati. Sekarang birokrat dipangkas sehingga biaya-biaya pun kurang. Kalian Bapak punya kendaraan, masa saya mau remajakan izin gubernur, kecuali saya minta alokasi penambahan itu wajar saya minta gubernur. Tapi kalau saya punya banyak ada saya sendiri harus minta izin prinsip, tapi saya terima kasih itu prinsip sudah selesai. Tidak perlu lagi. Yang saya sayang kali ini jangan sampai birokrasinya punya penisuk. Itu bukan kalangan pemimpin Pak, dan dinas koperasi sendiri menyatakan itu. Ketika dinas koperasi sebagai yang membawa koperasi yang ada. dinas koperasi Tidak pernah dilibatkan oleh itu. tapi Nah ini. kan udah selesai. Ya, nah itu Pak. Yang kita sayangkan, saya terus terang setelah support di sini nggak Pak Pristono dan Mas Safir, memang sudah waktunya saya ulang. Gitu. Kenapa? Jangan sampai birokrasi ini pindah ke bisu. Dan benar-benar menurut pemilik ya pindah. Buktinya, nah itu yang bisa kita sampaikan. Birokrasi permajaan menuju sudah lelang itu sebenarnya tidak benar. Gitu, Pak. Tapi Dinas Perhubungan mengharuskan kami meremajakan pendataan melalui sistem lelang. Lelang itu kan harus ada jelas Pak aturannya. Kalau saya minta izin pasca dibiayai, disubsidi itu wajar dilelang operatornya dan kuotanya sekaligus juga boleh dilelang. Nah kalau ini barang kita tidak dilelang, yang dilelang adalah operatornya. Silakan untuk mendapat operator yang bagus. Saya setuju Undang-Undang 2009, tapi jangan langsung diterapkan yang bertentangan dengan Perpres 70 yang barang
Ini yang mereka sampai sekarang dan ternyata belum apa-apa dilelang langsung keluar pemenangnya PT. Nah, PT dengan 3.500. Matahari. Nah, itu sebenarnya Matahari itu bagian dari PT Abdi Raharja sebagai distributor pemegang merek. Kenapa dia harus bikin PT? PT seperti saya punya PT Lestari. Kendaraan saya semua PT, Pak. Satu rute Bapak bisa lihat itu PT semua. Dan ada yang sebagian sudah pakai gas. Itu ya seperti itu. Kenapa di sub membuat aturan seperti itu? Ini yang saya suka. Dan kemudian PT pemegang merek itu membuat PT lagi untuk bisa mendapat kuota. Kuota siapa? Kalau mau kuota, ya kuotanya harus dia ngajukan izin. Mobilnya nama PT. Bukan mereka pemilik dijadikan anggota PT. Nanti seperti Metro Mini, kagak benar, Pak. Operasi lah itu bagi mereka. Itu satu, Pak. Mungkin yang selanjutnya. Nah, ini saya cuma dengar kan ya. Pernah memang kita lakukan. Udah ikut aja lelang. Nah, ikut lelang. Kita dapat umpama dapat pun harus kepada operator yang kita memberinya kemana. Kalau nggak menang, Pak, lelangnya nggak menang. Ya, saya anggap lelangnya nggak menang. Kayak kemarin kita kalah, sehingga mereka nggak mau memasukkan lagi sampai sekarang. Karena pikir nggak ada. Lelangnya kooperasi ya. Kooperasi dengan kuota itu nggak boleh, Pak. Kuota bisa karena kuotanya bukan kuota dari Bapak Gubernur kasih izin baru. Ini punya mereka. Kalau mau lelang operatornya aja. Itu pun harus tetap lelang dengan barang. Itu berarti barang orang banyak masa dilelang. Itu, Pak. Malah bahkan kalau Bapak kalah, nanti saya harus ke pemenang si PT Matahari. Tapi saya beli kendaraan merek dia, saya maunya merek lain. Nanti begitu si PT Matahari itu akan jawab, ya udah kita jadi lagi si KKN. Kalau Anda mau minta pengantar surat saya, Anda kan ditolak mau disub, nggak bisa proses beli kendaraan merek lain, harus melalui saya. Akhirnya selembar surat jadi dia, Pak. Ini yang kami tidak ingin. Maka saya bilang lelang itu sebenarnya juga tidak benar. Tapi aturannya Undang-Undang Nomor 2009 itu benar. Gitu, tapi belum bisa diterapkan ke sini. Begitupun nanti Bapak akan ngambil dari mobil prolet. Jadi seolah-olah lelang di bukan hanya untuk memenangkan kelompok tertentu yang juga merupakan pemegang merek. Yang kita kuota kendaraan yang diremajakan tidak selalu ditentukan oleh disub. Enggak perlu, Pak. Mikrolet aja juga APP enggak itu. Terus kalau di sini juga mungkin Murata udah kenal ya? Udah, Pak. Ya, Udah. Sebelum dinas koperasi di perekonomian ya, Bos. udah kenal. Ya, di perekonomian. Kita sampai bajai Toyoko kita sekian ratus, Bu, ya. Kita perjuangkan sampai sekarang. Cuma juga apa gas itu? kalau kan ini juga lebih lama dari bajai, Pak. Cuman mereka punah lebih Yang awal. sudah jadi kancil. Sudah jadi kancil sekian ratus. Kancil mana? Sudah jadi kancil sekarang. Nih, kancil. Dari kementerian, kalau kita berjuang masalah Toyoko, Pak. Kendaraan dari Toyoko. Dari Kementerian Koperasi bisa tanya tuh ajudan Pak Surya Dharma. Kemudian kita perjuangkan untuk mereka orang banyak Toyoko. Sampai di sini begini, sampai survei, sampai Pak Ferry Sofian, PRD sudah membuat surat. Cuma salahnya Pak Ferry membuat surat pada bulan Mei bahwa kendaraan Toyoko dan fisik dapat diremajakan. Di bulan Julinya keluar hasil survei perekonomian, di biro perekonomian, perindustrian dan lain-lain menyatakan memang fisiknya itu kita survei sudah tidak ada. Ya, paling ada 10. Nah, kita usul supaya itu sebagai formalitas aja. Yang mereka diremajakan semua 300 lebih. Kita minta ke melalui Bu Ratna waktu itu turun 6 bulan, tapi di besoknya begini begitu. Nah, itu yang bikin mereka kesal sampai sekarang. Nah, tapi nggak bisa. Alasan DPRD udah bilang, Pak, ini Pak Petrus keluarnya menuju Mei, ini Juli. Harusnya disub ngerti. Ini kebijakan ke DPRD ataupun ke gubernur. Semua kebijakan aja diatur di disub. Ibarat kata yang salah itu jadi benar, kenapa ini yang udah kelihatan benar cuma salah aja emang aturannya, ya itu namanya kebijakan ada tapi tidak melanggar.
Nah ini yang disayangkan teman-teman, kok tidak direspon. Nah itu masalah Toyota. Jadi kita minta Toyota kita ini segera direalisasikan. Begitu merek lain masuk. Yang terakhir sampaikan ke Bapak adalah masalah demo. Ini maaf Pak Kristono ya. Awal demo mungkin Bu Ratna juga tahu di perekonomian. Ada juga sebenarnya ada orang demo tadi demo mau ikut datang juga saya bilang KPU. Karena demo itu dijanjikan untuk diselesaikan juga tidak diselesaikan. Untuk disupply harus pakai nama si A yang notabene pengurus koperasi banyak orang dari perekonomian dan orang Pemda. Saya ikuti Pak, ngalah majukan nama operasi orang-orang. Tapi ternyata saya udah survei segala macam dijawab oleh kepala dinas Pak Kristono. Oke, tidak sesuai karena kuota segala macam lah karena BEMO. Padahal saya bukti Pak, nanti saya bawa bukti saya bahwa ada 7 BEMO saya yang belum diselesaikan oleh Disub. Karena pada itu terjadi penggelembungan oleh oknum, saya nggak sebut Pak ya. Nah itu sehingga masih tersisa. Jadi kalau dibilang kuota salah, siapa yang bikin salah? Saya bilang oknum Disubnya sekarang. Itu oknum Disub yang dulu. Nah itu saya punya bukti kalau mau dilihat bisa. Nah itu satu. Bilang ya selesaikanlah BEMO cuma sekitar 300-an sekian, Toyota sekian selesaikan. Tapi dijawab oleh Kristono satu, koperasi tersebut bertentangan dengan peraturan Pergub nomor sekian yang dibatasi wadah angkutan. Lah kenapa kalau koperasi sudah dibatasi untuk angkutan bus kecil, kenapa saya memajukan pakai koperasi itu? Kenapa nggak pakai perusahaan saja? Ada apa? Sekarang udah pakai perusahaannya dijawab ditolak. Dan yang paling sangat menjengkel orang di rumah aja sekali adalah jawabnya diharuskan diganti besar karena Bapak pikir sampai saya bilang Pak Sapir, apa kepala dinas kita nggak pernah turun ke lapangan, jalan demo tahu di lingkungan Jelambar Bapak lihat jalan kecil, rekomendasinya ke Pemda ganti bus besar. Saya bilang Pak mesti belajar lagi kalau begitu sebagai kepala dinas. Bapak jangan lihat teori. Kalau kepala dinas yang hanya mempraktekkan teori saja itu nggak benar Pak. Teori itu berarti sama dengan praktek. Dan itu jangan kaku seperti gajah dan harus fleksibel. Tapi bukan kebablasan seperti penggelembungan kendaraan yang selama ini terjadi gitu kan. Nggak bisa begitu dong. Makanya ajak kami warga koperasi untuk mengawasi. Kenapa BEMO bisa menggelembung? Nah dulu sudah melalui organda dan saya juga bukan nggak suka melalui organda melalui wadahnya nggak disertakan sehingga pemilik langsung datang ke Disub proses 1 jadi 2 jadi 4. Maaf Pak, udah cukup segitu aja. Jadi mungkin yang lain akan bicara. Terima kasih. Juga Dulu Pak. Ini dulu. Saya dulu. Gilir aja Pak. Saya muter. kami misi kami hanya 7 bos. Jadi Bu Ratna saksinya yang waktu mengeluarkan Pak Panjar itu mengenai SK kami sampai mati bos, digantung kantul-kantul di atasnya sampai sekarang. Nah ini ya kami ini supaya mohon atas kebijakan Pak Gubernur dan Pak Wagub yang kami cintai supaya masalah Toyota kami supaya dapat segera direalisasikan. Toyota kami 400 sudah menjadi kancil, sudah di scrapping. Di waktu itu udah permajaan bos. Sekarang katanya datanya nggak ada dengan Disub ini. Masih ada bos. Beberapa ada. Udah disurvei bos. 100 yang 400. 3 roda dulu ya. 3 roda. No, tak bawa bos. Kancil jadi 4. Bangkainya ada kerongkongan tak bawa. Kayaknya di depan ditaruh di mobil Pak. Jadi itulah bos, kami ini wong cilik. Bos ya jangan berpihak kalangan ke atas mulu bos. Kami hanya minta tolong dan perintah dari Bapak Gubernur dan Pak Gubernur. Kancil Untuk nggak jalan. ada lagi. Masih ada bos. Sekarang udah nggak kuat lagi. Tapi masih ada barangnya. Kerangkangnya masih ada juga. Itu sejarah kayak Toyota bos. Mati secara Toyota ini. buatan mana ya? Buatan waktu itu Mbak mana bos? Itu pijakan Pak Wiyogo dulu. Ya, itulah Di sini Cina. yang kami ini sudah mendapatkan SK dari Bu Ratna ditandatangani oleh Pak Panjar sampai mati.
Sekarang ajukan katanya fisik dan fisik-fisiknya udah scraping, sampaikan dengan Pak Saprin. Pak Saprin ini fisik kan udah di scraping waktu peremajaan Toyota dari Kancil. Dan sekarang datanya katanya nggak ada bos. Enggak ini orang di suku ini. Saya tolong temukan Bapak kita Pak Pristono. Dan kami sampaikan, jangan diulak, dibawa mulu. Sebenarnya kalau sampai ngadu Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, nggak pantas bos, masalah kecil. Memang selalu buat masalah bos. Heran saya. Sampai Bu A itu kemarin nelpon saya, memang kerja orang Bu ditangani yang di atas aja, jangan yang kecil-kecil diusik mulu itu loh. Budget dirayosasi apa lah, ini kami ini orang budget bos. Orang Toyoko yang mengajak peremajaan bukan dibantu, malah digantung kami. Lu kan nggak ada yang benar lah kerjaan itu. Ya, yang benar itu. Terus terang itu. Kalau bos aku memang orang masih bawaan. Saya katanya dibantu-bantu. Bawa apa yang dibantu? Fisiknya mana, ininya mana? ACO-nya mana? No, yang kuatnya yang ngomong fisik apa itu nggak ada datang. Ini masyarakat di pelayanan Bapak. Ya. Jangan mentang-mentang Anda digaya oleh masyarakat. Ya. Kalau berani begini berhadapan di hadapan gubernur ini, jangan Wakil Gubernur ini, wakil gubernur ya. Jadi jangan ini, itu. Datanya nggak ada di keluarga, cuma ada. Kami jangan dibimbang cilek. Betul kantor kami rapat. Jadi dulu bos, mohon atas kebijakan ini. Bapak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur. Kan bulat ini bos. Saya kira Bapak Toyoko mohon segera dapat dipermajakan kami bos. Itu aja. Terima kasih. Nama saya Effendi Siagian dari Kaumin. Kami bersurat ke Gubernur diinstruksikan ke Inspektorat. Kami bersurat ke Gubernur diinstruksikan ke Disub. Sejauh mana sekarang tanggapannya? Itu aja. Dan itu menurut saya cek tanggal 17 itu sudah masuk ke Gubernur. Kembali lagi. Kami sudah pernah ketemu di Inspektorat sama di Sub. Apa hasilnya? Makanya timbul demo ini. Karena kami udah capek ngurus ini. Hampir 3 minggu itu di tangan Gubernur. Nggak ada hasilnya. Timbul keresahan masyarakat. Kenapa timbul? Gubernur pun tidak menanggapi kami. Karena kami sudah ketemu di Inspektorat itu. Nggak ada hasilnya sampai sekarang. Kemana itu surat? Apa hasil kesimpulannya? Saya mohon, apakah benar waktu Gubernur menginstruksikan ke Disub, kami kan bersurat ke Wakil Gubernur. Kenapa diinstruksikan ke Disub? Jadi saya ini masyarakat ini mengadu ke Gubernur, tapi sama Wakil Gubernur, tapi diposisikan ke Inspektorat Disub. Saya mau tanya sama Wakil Gubernur sini, seperti perkataan saya tadi, sudah gimana? Biasanya ini saya jawabnya. Ya. Biasa Pak Gubernur prinsipnya ini, kalau ada surat masuk, kita sengaja kasih kepada Disub untuk mereka temu dulu, dia jelaskan. Jadi itu pola kita seperti itu. Kalau kita terima langsung kan nggak mungkin ketemu dua juga. Biasanya dia sama kepada kita. Nah, dia ketemu dulu seperti apa? Tapi ini kan kadang tidak ketemu kan ini kan. Kalau dia tidak ada laporan kita kejar. Polanya seperti itu. Belum, Bapak artinya kan sudah masuk ke Bapak kembali surat itu? Belum. Oh. Justru itu. Jadi kita justru Oke, itu Pak. Saya bukan potong Wakil Gubernur. Apakah ini lelangi APBD APBN? Tanya dulu sama Bapak. ini bukan. Kenapa dilelang? Ini hak masyarakat. Baju yang tua itu dilelang. Saya bersurat ke LKPP. Paksi juga lelang kan? Seleksi. Tapi lelang karena kuotanya dari baru. Kalau kita nggak ada kuota, Pak. Nanti potong-potong, nanti saya lupa. Ya, ini rapat resmi. Saya lupa nanti. Tadi nggak
Kubantau, kita bersurat ke KPD. Bapak diperiksa ke KPD. Apa jawabannya? Ada sama Bapak itu kita tulis. Kita bersurat ke KPPU. Dipanggil juga. Artinya LKPP bersurat itu skopnya nasional. Bersurat kita ke KPPU skopnya nasional. Kok gubernur bawahannya kok lamban, Pak? Kami ini serah sampai hujan-hujanan kami bawa itu tadi. Orang bapak-bapak ini pakai AC, naik mobil pakai AC. Lihatlah Pak yang dibawa di depan tadi. Janganlah enak di diri kita, tapi kita lihat bawah. AC jauh. Itu pertanyaan. Kenapa anak buah bapak ini sampai nggak kembali surat ke bapak? Itu aja. Jadi seperti apa itu pemerintahan ini? Itu yang saya tanya. Jadi kalau bapak sampai nggak tahu, nggak kembali lagi ke bapak surat itu, siapa yang salah? Nah ini biar kita bagian kawan-kawan, itu yang dari itu belum kembali ke wakil gubernur. Itu catatan itu. Catatan itu Pak. Terima kasih. Betul Pak. Betul mungkin bohong. Betul. Memang yang Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Nama saya Hanafi. Saya Ketua Spapsi DKI. Spapsi itu Serikat Pengemudi Angkutan Bermotor Seluruh Indonesia. Saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menjadi ketua di DKI. Saya ada dua hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, ini terulang kembali seperti pada periode sebelumnya. Dulu pernah ada wacana untuk merayonisasi bajai. Jadi bajai itu yang dari pusat ke barat boleh bawa penumpang, bajai pusat. Tapi begitu dia sampai di barat, dia tidak boleh bawa penumpang. Pak, kalau seperti ini, ya, ini pengemudi bajai samanya dengan kita mematikan dia perlahan-lahan. Kenapa? Dari sana mereka kosong, bensinnya berapa habis? Harusnya dia dapat penumpang, dia bisa bawa, tapi tidak bisa bawa. Karena ada rayonisasi tersebut. Dulu pernah ada wacana seperti itu, tapi dibatalkan. Kenapa sekarang mau muncul lagi? Kalau mau menertibkan administrasi, ya, supaya efektif atau bekerja itu di wilayah masing-masing dinas perhubungan, Sudin, silakan administrasinya, misalnya pusat, pemilik itu wilayah Jakarta Pusat, administrasinya di Jakarta Pusat, silakan. Bukan berarti dibatasi operasionalnya, Pak. Nah, jadi di sini saya berharap ada Bapak Kepala Dinas di sini, tolong Pak, jangan mematikan pengemudi Pak. Akibatnya nanti kalau setelah tidak dapat, pemilik yang notabene juga pengusaha kecil, dia paling punya 1 bajai atau 2 bajai, setorannya berkurang, akan mati juga Pak. Pengusaha kecilnya. Nah itu, jadi mohon dengan sangat ini betul-betul diperhitungkan nasib rakyat. Ya, jangan asal membuat satu kebijakan yang akibatnya merugikan rakyat. Kemudian yang kedua, Pak, kami tahu tentang kenaikan BBM sedang dalam pembahasan tarif angkutan khususnya di DKI Jakarta. Tetapi ada satu catatan dari kami. Kenapa Bapak Kepala Dinas mengatakan kepada seluruh jajarannya di 5 wilayah, apabila pengemudi angkutan menaikkan tarif, tilang. Pak, 1 hari pengemudi merugi 80.000 dari yang biasa dia harus keluarkan koceknya 80.000 itu. Di mana dia bisa bawa pulang uang ke rumah untuk anak istrinya? Sementara tarif belum naik. Coba dong, jangan dong instruksikan untuk ditilang. Kecuali dia menaikkan harganya yang tidak wajar. Hanya 500 rupiah dinaikkan, ya udahlah, penumpang juga rela kok. Bajai kan nego-nego. Bukan bajai Pak, bukan, angkutan umum, mikrolet ataupun bis atau kopaja gitu kan. Nah, ini saya kan bicara atas nama pengemudi Pak. Nah, jadi bukan hanya bajai di sini saya bicara atas nama pengemudi. Saya karena wadah dari pengemudi Spapsi ini.
Jadi ini harus saya sampaikan. Ini mereka sebetulnya mau stop, khususnya di kota, mau stop di Senen, mau stop di Kampung Melayu, mau stop, bahkan mau kemana tadi? Mereka mau stop operasi. Saya bilang hari ini saya ke balai kota. Mudah-mudahan saya bisa bertemu dengan Bapak Gubernur atau Bapak Wakil Gubernur. Dan saya mensyukuri hari ini saya bisa berhadapan dengan Bapak Wakil Gubernur. Ini harus saya sampaikan. Ini aspirasi mereka, Pak. 1 hari 80.000. Coba dari sejak dinaikkan sampai sekarang sudah berapa hari? Berapa yang harus rugi? Bapak juga perlu ke DPRD, Pak. Sebetulnya Betul, Pak. Saya tahu itu. Kita udah Maksud saya, Pak. naik. Mereka, Mereka yang lambat. ya kan begini, Pak. Saya harus jawabnya juga. Bukan saya melempar tanggung jawab. Mereka juga menuntutnya mana telur, mana ayam. Iya. Masuk akal gitu. Dia bilang dia akan izinkan naik kalau ada perbaikan pelayanan. Iya. Orang mana bisa kok ini udah telur di ujung tanduk apa yang mau. Kita tentu sepakat mau perbaiki itu pelayanan. Baik kami juga akan agak lebih tegas, Bapak Wakil Pengemudi, Pak. Baik kami juga akan menambah bus sendiri kami, kalau Bapak bicara bus. Tapi saya berbicara sama Organda juga. Saya orangnya belak-belakan juga, Pak. Kita pun udah pusing sama sopir-sopir seenak jidatnya, Pak. Motong arus, bikin macet. Termasuk bajai-bajai juga, Pak. Belok semau jidat hanya Tuhan sama dia yang tahu belok Tuhan. Jadi maksud saya kita juga mesti sama-sama duduk baik-baik, Pak. Kita sepakat tujuan kami membantu semua orang gitu, Pak. Ya. Tujuan kami kan pelayan, Pak. Tapi ketika Anda membuat kurang ajar juga, merugikan orang lebih banyak, kami sikat juga loh, Pak. Kita mesti fair juga. Benar, Pak. Jadi kita mesti fair. Sekarang bagaimana Metro Mini memotong seenaknya, turunkan penumpang seenaknya, nenek-nenek pun turun. Orang lapor sama saya juga. Begitu nggak ada penumpang, saya ngerti lah. Nama juga pakai target setoran, Pak ya. Kalau di belakang udah lewat jamnya kan nggak dapat penumpang lagi. Ini penumpang sedikit, turunin aja. Balikin duit. Saya juga naik Metro Mini, Pak. Sekolah Pak dulu, Pak. Saya ngerti, saya udah sering diturunin kok, Pak. Kita udah sering ngalamin, maksud saya ini bukan kerja servis. Lalu mulai DKI ketemu cara bayar Transjakarta per kilometer. Nah per kilometer ini, Pak, ada juga yang nakal kasih ke operator. Lagi kosong dia kebut supaya kilometernya dihitung. Lagi penuh dia nggak mau berhenti, Pak. Jadi ini memang mental, Pak, operator kita, Pak. Makanya saya bilang sama operator, kalau kalian begitu caranya, saya beli bus sendiri. Mohon maaf kepada kalian pengusaha atau asosiasi. Karena tugas saya itu ngangkut orang. Saya ngangkut orang, saya harus ngurus bapak-bapak supaya bapak-bapak dapat yang wajar, supaya tidak buat kecelakaan. Kira-kira gitu, Pak. Jadi kalau bapak seenak jidatnya, Pak, membuat orang yang diangkut marah-marah sama kami, Pak, kita berantem, Pak. Saya ajak berantem aja. Kalau bapak bilang pilih kami, saya lebih baik bilang bapak jangan pilih kami lagi deh. Capek kami. Kau pilih buat untuk melanggar peraturan, jangan pilih kami lagi. Ingat baik-baik. Saya kan ngomong seperti itu. Makanya sopir kami naikkan. Kalau bapak terus main dalam cara nggak beres, itu untuk sopir Metro Mini semua, Pak ya. Kan ngomong itu nanti bajai BMO gas lain lagi. Saya udah bilang, kalau Anda terus begitu tidak mau training orang Anda semua. Kami sudah mulai naikkan 3,5 UMP gaji loh, Pak. Kami bajak semua sopir bapak ikut kami. Kami beli 1.000 bus setahun. Jadi kalau Anda nggak mau remajakan bus Anda dengan baik, ya Anda tersingkir. Kami bikin tiap 3 menit ada bus Transjakarta. Anda mau cegat, tabrak aja. Karena Anda sih kasih kesempatan, 8 bulan saya udah ngomong loh dengan Organda segala macam baik-baik. Kita bayangkan Kopami, Kopaja yang jelek-jelek, ada 2.000. Saya udah bicara sama bank. Anda kalau bikin yang baru 5.000 kita naikkan. Karena si survei orang Jakarta udah mampu bayar 5.000. Bus-bus yang dari Serpong sampai ke Harmoni 23.000 tuh, Pak. Jadi mau kami tutup sebelah mata. Kenapa? Karena kita kurang bus. Bapak ngomong benar. Bapak bisa ngancam kami sebenarnya, Pak. Bus jelek dikumpulin saja, Pak. Nggak cukup ngangkut orang di Jakarta. Kan ada hitungannya. Belum lagi jatah Bapak yang rusak. Saya udah bilang Pak Pristono, jatah yang udah buruk-buruk, misalnya terdaftar 4.500, yang jalan 1.500, 3.000 dalam 6 bulan dia tidak mau supply itu bus, kami cabut, kurangin jatahnya, Pak. Dia tidak ada lagi zombie.
Jadi tidak ada lagi Bapak punya hak seumur hidup, pegang nih hak saya. Sementara kita tidak bisa memberikan pada orang lain kan? Ya. Ini memaksa kami, paksa minta pusat, minta PPD ini Pak. Kalau udah minta PPD, Bapak bisa kalah sama kami Pak. Kami tambah ribuan Pak, sopir Bapak kami banyak. Gaji kami lebih baik. Kami kan banyak sopir Bapak. Mau kerja sama mereka, mobil jelek-jelek atau ikut kami. Begitu jumlah mobil kami cukup Pak, semua mobil Bapak kami kandangin. Makanya ini kesempatan saya minta perbaiki. Supaya perbaiki kelakuan sopir, kendaraan diperbaiki. Karena yang Bapak bawa ini orang Pak. Iya benar. Jadi Bapak ngomong kan, Siap. kami orang kecil loh Pak. Ya orang kecil saya juga bilang, orang kecil jangan menjolimin orang kecil, belagu banget kamu gitu loh. Kamu udah tahu susahnya orang miskin. Ya lu yang miskin jangan nindak orang miskin dong. Sama kayak sopir-sopir misalnya udah nyenggol mobil kita. Saya Jakarta ini saya dari tahun 81 Pak. Nggak usah jauh-jauh Pak. Misalnya saya bawa mobil belok kan tajam. Saya belok. Siret gerobak. Saya udah buka kaca, saya sudah stop. Saya udah hitung, pasti kena lambung sedan saya, pasti kebaret ini. Jangan masuk dulu, saya lewat gitu loh. Nggak mau tahu Pak. Ini orang kecil Pak. Sodok aja Pak. Semua lambung saya tuh semua. Saya turun galakan dia. Kojak berantem. Lalu itu gue lebih galak apa? Bapak menang-menang kaya ya. Jadi kami orang miskin ditindak ya. Gue bilang lu miskin gak harus tahu diri. Gue udah suruh lu stop. Dan lu gak bisa ganti kan. Dan kamu gak bisa ganti kan. Itu masalahnya. Sama kayak sopir saya bawa di Harmoni Semanggi pernah. Taksi gak jelas. Dia hajar. Mobil saya lebih kuat. Spionnya patah Pak. Bukan saya yang patah. Lalu turun minta ganti, marah-marah sama sopir saya. Saya turun, gue aja berantem Pak, kalau saya Pak. Saya nggak peduli, masa bos berantem sama sopir taksi, gue nggak mau tahu, biar lu ada pelajaran juga. Jadi miskin tidak boleh berarti boleh nginjak orang seenaknya gitu Pak. Begitu saya lebih galak, dia baru mikir, Bapak menang kaya ya, berani nekan saya. Gue bukan karena aku kaya, lu miskin juga nggak boleh seenaknya nabrak mobil orang. Ada asuransi Bapak, ada asuransi ya, gue udah kesel mobil gue baru-baru keluar. Masuk asuransi juga mesti sebulan 2 bulan. Jadi ini masalah kita Pak. Maksud saya gitu Pak, mumpung kita udah kumpul, kita udah kumpul di sini, baik kenapa kita pengen ambil PPD. Kita sebenarnya mau bikinkan rumah susun di atas itu, supaya sopir-sopir tinggal di situ. Iya. Supaya Anda keluar, saya bisa kontrol Anda keluar seperti apa, baju seperti apa. Nah, kita taruh di rumah. Karena masih sistem full, itu betul. Nah ini kami lakukan. Tapi pertanyaan tadi tentang kuota tadi, mereka benar menurut saya Pak. Kalau dia sudah punya kuota, itu yang saya bilang kayak tadi angkutan berbatasan itu, APTB gitu. Maksud saya kan ciptakan yang baru juga. Nggak, saya juga berdebat sama Dishub. Kan saya bilang ini mobil-mobil kita kasih insentif. Dia perbaiki mobilnya bagus, bank kasih pinjaman. Kalau dia masuk ke Transjakarta, penumpang Bapak naik Transjakarta gratis Pak. Insentif dong. Orang lebih suka naik mobil Bapak kan. Kalau naik Transjakarta dia mau naik bus Bapak, bayar. Jadi ini cara menolong mobil-mobil kecil, perusahaan kecil ini bisa hidup. Tapi kita juga, nanti udah dapat hidup, kita juga tegasin. Kalau kamu masih kurang ajar, ya aku potong. Jadi kayak didik anak aja kan. Anda susah, saya bantu. Tapi begitu Anda kurang ajar, saya potong. Saya tidak peduli. Dia mau pilih, gak apa-apa. Minimal saya masih ada 51 bulan berkuasa. Ini prinsip kami Pak Jokowi seperti itu. Kita mau bantu semua yang kecil. UMKM, kita carikan tempat lapak betul. Nah sekarang balik lagi soal itu. APTB juga saya protes dari Dishub semua. Atau saya tahu orang protes saya. Kenapa Bapak izinkan mobil-mobil kecil masuk ke jalur busway? Saya izinkan supaya jalur busway itu tiap 3 menit ada bus. Kalau setengah jam, 1 jam nggak ada bus, orang juga akan masukin mobil, kesal kan? Nah kan itu masih steril. Nah kenapa tidak jalur bus yang kecil-kecil ini kasih kesempatan punya tol gitu loh. Kan kalau makin lancar kan Bapak juga nggak mau untung. Ini nggak bisa Pak, mobil kecil. Kalau dia bekas mogok betul. Kalau dia ngetem betul kita tindak. Nah itu kita lakukan, dia protes. Saya kan kalau protes itu APTB lebih kurang ajar. Orang tidak ada trayek, tidak ada sejarah, juga diciptakan yang baru. Makanya akhirnya APTB tidak berani masuk trayek yang lama juga. Karena ngambil penumpang orang marah kan Pak.
Nah, kenapa tidak yang bersinggungan dengan trans busway? Jadi karena Dia boleh masuk, tidak PTB. Ini baru tersinkronisasi gitu loh. Nah, saya bilang, makanya saya ngotot harus masukkan. Jadi justru APTB nggak boleh ditambah. Yang boleh ditambah itu ini. Tapi sayang perusahaan-perusahaan kita ini, Metro Mini pun 4 direksinya pusing nggak boleh datang sama saya. Berantem nggak ngaruhan. Nah udah, kalau gitu berantem nggak ngaruhan, saya ngerti Pak. Ada orang punya Metro Mini cuma 1. Mungkin dia janda, pensiunan, dia mau makan. Nah kami mau titip PPD nanti. Jadi Anda cuma bayar semacam management fee yang murah. Supaya mobil Anda kami rawat, kami urus. Karena kalau kamu sendiri nggak mungkin bikin pool, bikin garasi sendiri. Kalau garasi taruh di gang depan rumah sebagian gitu loh Pak. Nah kami mesti taruh. Nah itu soal ini. Nah soal yang gas ini memang Pak Gubernur sudah pernah komplain dengan Pak Pestoro. Soal yang bajai merubah segala macam itu. Nah saya tidak tahu jawaban seperti apa. Kalau menurut pikiran saya, ini mumpung udah ketemu, kita mau dengarkan. Karena kan hasilnya dilapor tertulis sama saya kemarin. Hasilnya seperti apa? Harusnya data yang sudah ada harus dikasih Pak. Kita punya datanya Pak. Bajai berapa, apa, Tuko apa, Toyoko ada berapa. Nah, sekarang masih ada sebenarnya udah bangkai-bangkai kan? Yang udah nggak ada Pak. Tiga berapa biji? Makanya itu mesti kita hitung. Anda juga nggak bisa jual ini pada orang lain. Saya juga tahu Pak, permainan-permainan seperti ini Pak. Begitu saya umumkan kepada Bapak, ini hak paten Bapak. Ya. Wah, belagu. Kerak telur yang dijual Pak 10 juta Pak. Ini Jakarta nih Pak. Ya. Benar. Ini Jakarta. Pabrik yang ini udah bisa jual-jualan jadi bisnis. Yang kami mau sekarang adalah seleksi yang benar-benar mau usaha ini. Bukan dapat jatah ini Bapak tawarin orang. Aku dapat Toyoko ya. Baru nih, dihidupin nih. Nah siapa yang mau bisnis ini? Bayar kepada saya hak patennya. Itu yang terjadi sering Pak. Jadi kalau misalnya bajai, tadi udah betul udah dirubah kan. Kalau dulu salah sekali Pak. Saya punya bajai, saya mau remajakan, masa belum minta izin? Orang saya nggak nambah kok. Justru kalau kamu mau remajakan, saya sudah terima kasih sama kamu. Kamu mau remajakan, saya sudah terima kasih. Jadi utang ya Pak? Sama bus kan? Kenapa? Karena yang utang bapak-bapak loh. Yang risiko bapak-bapak. Dan kami dapatnya apa? Dapat bus, dapat angkutan yang bagus kan? Nah itu soal tadi juga sama sih Pak. Saya pikir mesti kita koreksi soal wilayah tadi Pak. Karena masuk akal juga, bajai kalau kembali. Saya pikir nanti bisnis yang akan menentukan. Jadi Bapak percaya sama saya Pak. Orang yang akan naik bajai, saya masih ingat istri saya dulu waktu saya berhenti bupati. Saya tanya sama istri saya, lo nyesal nggak kita berhenti bupati? Saya kan cuma berantem saya kan, berhenti, terus kamu naik bajai kemana-mana. Istri saya jawabnya bagus banget kayak itu. Lu kira naik bajai murah? Sehari 75.000 gua katanya. Ini istri saya kan antar anak, les, jemput anak. Saya cuma tanya sama dia, tapi dia jawab yang saya pikir ya, ini bajai nanti akan terjadi sebuah hukum pasar juga gitu loh. Yang penting kalau Bapak melanggar aturan, motong jalan, setelah ini semua normal kita tangkap loh Pak. Tidak ada toleransi. Kita catat Pak, makanya ini sistem. 3 kali kelakuannya sama, kita cabut izin. Setuju nggak seperti itu? Setuju. Bapak juga bisa peringatin sopir Bapak. Kita bantu Bapak, jangan jadi belagu. Jangan jadi kurang ajar juga Pak. Iya, betul. Karena di Jakarta bukan punya Bapak aja loh Pak. Iya, ya masalah banyak. Masih banyak orang lain Bapak potong seenaknya. Nah itu juga mesti buat peraturan. Makanya saya lagi kerjasama dengan Ditlantas. Dia buat sekolah pengemudi segala macam. Itu sudah dalam rangka itu. Saya belum pernah ambil tindakan itu sekarang Pak. Namanya juga seperti anak sendiri kan, keluarga sendiri kan. Kita harus hidupin dulu. Orang kalau penghasilan pas-pasan, kalau saya bayangkan saya jadi sopir bajai, gitu panas, gitu getar, gitu bau. Ya susah nyari uang sekarang. Ya saya juga ambil jalan pintas Pak. Cuma pintas motor kan nggak dihukum mati Pak. Orang jadi kurir narkoba aja nekat orang dia mencari uang. Tapi cuma motong-motong gitu. Tapi saya pengen sekarang kita duduk baik-baik. Mulai dilatih Pak. Jangan ngetem sembarangan. Nah kami juga ngerti. Bapak ngetem saya ngomong, Bang, kenapa ngetem? Dulu waktu sekolah ya.
Kalau nggak ngetem mah nggak dapat penumpang. Kalau saya ke halte orang maunya naik langsung. Ini manusiawi kan. Baik kita pengen bagusin, udah baguskan. Kalau dia masih ngetem seperti ini, kami tangkap dan kami kandangkan. 3 kali lakukan yang sama, kita coret dia punya izin. Jadi yang kami tangkap itu pemilik, Pak. Bukan pengemudi, Pak. Nanti sopir-sopir truk kami mau ketemu seperti itu. Kalau ngeyel ngaco, misalnya bannya di ngangkut barang gitu berat, vulkanisir, sampai pecah. Yang kami kasih sanksi pemiliknya. Kita bisa cabut izin dia. Baru dia takut. Karena bukan salah sopir, bosnya nggak mau gantiin. Nah kita lagi pelajari, lagi kerjasama dengan polisi. Kita mau pasang ERP, mau tahu plat, kita mau kontrol semua. Ini siapa? Nah itu yang kita mau lakukan. Nah, soal ini, kalau menurut saya bajai, kalau yang dia hitungan bolak-balik itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia melanggar, potong segala macam, kita cabut. Ya kan? Nanti kan hukum pasar, Pak. Saya nggak mungkin kan dari Peluit ke Ciputat naik bajai. Wah, bisa mati saya bayangin, gendeng juga. Tapi kalau saya terjadi, ya terserah dia, sampai saya juga dia pusing kan. Yang penting dia tidak masuk ke jalur yang dia tidak boleh masuk. Atau dia tidak boleh motong-motong seenaknya. Kayak becak dulu, saya hampir mati di Jakarta dulu Pak, naik becak Pak. Turun dari Kartini itu Pak loh, mau ke Gunung Sari. Itu air. Iya. Udah lihat Hartop ngebut di situ, dia main turun aja Pak. Itu air. Begitu udah dekat, wah saya pikir udah selesai saya hari itu. Waktu sekolah dulu. Tapi memang becak harus diakui abang becak yang lihai. Belokin naik gitu Pak. Tapi itu mobil udah cek kalau ada yang ngelak ke orang lain, tabrakan orang lain, ngindarin nabrak saya dan nabrak mobil. Nah maksudnya kayak model-model gitu kan mesti diubah. Kayak bajai sampai kelucuan kita Jakarta kan, hanya Tuhan dan abang bajai yang tahu mau belok kemana. Ini kalau saya bawa mobil, saya udah lihat itu. Lapor asuransi juga saya males Pak. Nah mikrolet, raja ngetem. Nah kalau mikrolet bisa kita ganti ukuran sedang Pak. Nah kita lagi mau pada pola penggabungan kalau mikrolet. Mikrolet kalau kita paksa tidak keluar juga masalah. Nah kalau bemo, saya kira bemo ada bagus juga, masih bisa jalan di lingkungan. Saya kira bagus. Itu juga satu turis yang bagus. Di masa baru, tapi ya dibagus-bagusin kayak jeepney di Manila. Itu dirapi-rapiin bagus. BMO-nya mesti bikin yang mulus dong, digosok yang mulus gitu. Kayak ini satu hal yang menarik loh untuk turis di Jakarta. Tapi harus ikutin aturan, nggak bisa melenceng kemana. Nah sekali lagi jatah bagi kami tidak ada jatah seumur hidup, tidak ada zombie. Kita kasih batas waktu Pak. Sampai ini nggak bisa keluarkan lagi, coret. Kalau kita masih butuh, kita kasihkan kepada yang lain. Jadi kita prinsipnya gini, kasih kepada yang lebih baik melakukannya. Daripada memaksa orang lain, dia nggak baik, maksa orang ikut. Nah, Pak Kris tolong jawab itu Pak, satu-satu Pak. Ini poster saya sengaja minta di depan. Pak, izin Pak. Pak, kami punya anggota ratusan orang dan unitnya 5.000. Unit 4.000 lebih, hampir 5.000. Itulah yang kami minta kepada gubernur. Kami diberikan izin peremajaan. Karena masih ada Pak, berhak gubernur memberikan itu sesuai dengan undang-undang. Ada itu Pak. Sudah pernah kami sampaikan. Di inspektorat juga kami sudah pernah sampaikan. Masih ada haknya. Karena apa? Kenapa? Nah itu Pak. Yang logiknya. Nah itulah makanya kami minta 5.000 unit itu. Karena anggota kami ingin kami remajakan. Tapi kami kalau untuk mengikuti lelang kami tidak mau kalau itu tidak jelas. Apa itu lelang itu? Apa juga jenisnya? Kepastian hukum nggak ada yang ditandatangani. Cukup aja. Jelas. Terima kasih. Jelaskan aja saya mau tahu. Lelang soal apa? Alasannya nggak apa-apa Pak. Sudah dari ranah umum jasa angkutan operator. Jadi menurut saya semua ini monopoli atau kepentingan satu pihak. Alasannya pertama-tama saya sebutkan pasal 36 ayat 3 Perpres nomor 54 tahun 2010 disebutkan pemilik penyedia barang
garis miring pekerja konstruksi garis miring jasa lainnya melalui metode penggalangan umum. Diumumkan paling kurang di website K-L-LD-DI dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadilan nasional melalui LPSE, bahkan melalui media elektronik. Sementara yang kita lihat di sini dari Dinas Perhubungan sendiri bahwa pengumuman itu diadakan di koran sampai 2 kali pengumuman. Pertama Selasa tanggal 6 Oktober 2012, terus yang kedua Senin 24 September 2012. Nah, permasalahannya apakah di sini Dinas Perhubungan pakai aturan sendiri untuk melakukan lelang? Satu aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Jadi nanti mungkin saya akan dibantu oleh Pak Saprim, memang kepala bidang yang di bidang ini Pak ya. Jadi oleh Pak Betil nanti Pak Saprim. Jadi yang saya umum dulu memang amanat daripada itu kan kita sekarang quality licensing yang berbasiskan kualitas. Jadi karena memang yang diangkut itu adalah juga penumpang angkutan umum, kita inginkan yang kualitas dari sisi kendaraan maupun dari sisi manajemennya. Nah, di KM 35 dan seterusnya yang itu angkutan umum itu memang harus berbentuk badan usaha, operasi ataupun perusahaan. Jadi kalau partikulir sendiri-sendiri itu memang sudah tidak dibolehkan lagi. Itu bukan maunya kami, tapi itu maunya undang-undang. Nah, koperasi yang seperti apa? Tentunya koperasi yang betul, yang harus koperasi angkutan umum. Jadi bukan operasi simpan pinjam dan sebagainya. Koperasi angkutan umum itu yang seperti apa? Tentunya yang mempunyai pool, yang mempunyai checking terhadap supir, menyeragamkan supirnya dan sebagainya. Itu kan tujuan kami. Jadi tidak ada sama sekali tujuannya sulit. Jadi tujuannya itu betul-betul menyeleksi supaya terjadi operator angkutan umum yang bisa melayani masyarakat dengan baik, dengan selamat. Terus saya akan jawab satu-satu yang sesuai dengan ini Pak ya. Copot Kadisub katanya. Jadi memang kalau mencopot Kadisub tentunya ini adalah kewenangan daripada gubernur dan wakil gubernur. Betul. Dan itu kita serahkan saja. Tetapi maksud saya tolong didengarkan juga bahwa aspirasi seperti Pak Petrus ini yang saya tahu kan khusus pengusaha mikrolet Pak ya. Sekarang kok ada keterlibatan di Bajaj. Saya punya Bajaj juga Pak. Punya Bajaj. Ya. Bisa saya tunjukkan yang baru. Terus kedua, di sini juga harus ada sebenarnya kan organisasinya yang bisa kita dengar juga. Jadi kalau di organisasi itu ada yang namanya angkutan lingkungan. Itu kan kita harus dengar juga. Karena koperasi ini kan tidak hanya ini, koperasi ini ada banyak. Ya. Terus terang saja pemenang dari seleksi ini jangan hanya ditulis PT Matahari seolah-olah menyebutkan bahwa ini kong kali kong. Ada juga koperasinya Bapak. Koperasi Bajaj Saki itu ada 1.300 bajaj. Justru dengan adanya seleksi ini sebetulnya tidak menghilangkan monopoli. Dulu Pak, kami beritahu bahwa dulu itu ada prinsip dari Pak Gubernur yang menunjukkan bahwa bajaj itu hanya disuplai oleh satu, yaitu Abdi Raharja. Itu pun adalah supplier, dia bukan operator Pak. Jadi para partikulir ini langsung beli ke supplier, langsung menjalankan. Jadi tidak ada kontrol bahwa dia sebagai operator. Jadi beda antara supplier dan operator. Nah, yang kami seleksi ini adalah bukan supplier, adalah operator. Operator itu siapa? Yaitu koperasi-koperasi yang ada dan juga perusahaan-perusahaan yang operator. Nah, PT Matahari ini bukan supplier tapi operator. Ada hubungan atau tidak kita tidak tahu, tapi yang jelas dia adalah operator, bukannya supplier. Oke, jadi justru dengan adanya seleksi ini, silakan operator-operator yang mampu, yaitu koperasi dan juga perusahaan, silakan mengikuti seleksi. Kenapa sih seleksi itu diperlukan? Yang jelas dong, pemerintah kan ingin bahwa menjamin bahwa angkutan umum itu aman, bukan misalnya Bajaj dari pinggir kali langsung beroperasi, di las-las langsung beroperasi. Kita ingin yang aman, Bajaj itu yang tidak polusi dan sebagainya. Oleh sebab itu, yang menjalankan Bajaj itu dalam wadah sesuai dengan Undang-Undang 22 itu harus ada wadah, yaitu koperasinya. Koperasi itulah Yang diprotes lelangnya itu tidak sesuai dengan praktek. Oke, ya sekarang yang CC segala macam. ya dalam dinamika lelang tentunya ya
kita kan mengikuti perkembangan Pak. Saya tahu Bapak ini Pak terus juga mengajukan surat bahwa sekarang ada bajai baru Pak. Mereknya apa namanya? TVS. Saya juga sudah bilang sama Pak Safri, bajai itu kalau memang ada yang CC-nya ya kita perbolehkan aja. Yang penting dia berbentuk bajai. Tadi dia jawab. Ya kan? Jadi gini Pak. Boleh saja. Nah, karena ini kan dinamika Pak. Nanti dalam seleksi dalam berikutnya kita akan open CC itu sesuai dengan jadi Bapak nggak usah klaim bahwa Bapak akan jadi enggak. Kita justru dengan seleksi ini Bapak bajainya boleh apa saja, boleh China boleh, India boleh, tetapi yang CC-nya dan kekuatan HP-nya dan sebagainya, DBG-nya itu masuk dalam seleksi teknis. Nah, kalau CC di perkembangan terakhir saya baca ada yang 400 CC Pak. Itu Soalnya kalau bagi saya Pak ya, dari pendengar Pak ya, CC kita nggak peduli. Bapak CC tambah besar, Bapak tambah rugi. Boros. Itu Bapak tambah rugi Pak. Itu tidak masalah Pak. kita akan buka di sini. Kecuali tendernya itu memang sengaja batasin merek tertentu, itu dia langgar Pak. Nah kalau sekarang soal Boleh apa saja Mas. dia full itu gimana Pak? Jawabnya Oke. tidak ditangkap. Terus kedua, bahwa pemenang satu lagi yang namanya koperasi Bajai Sapi itu bajainya Pak, bajai Wanhu namanya. China. Apa saya berpihak kepada satu perusahaan itu tidak kan? Wanhu siapa ya? Dan sebagainya itu kan bahasa China, itu bukan bahasa India Pak ya. Itu boleh. Yang penting spesifikasinya masuk. Apalagi Pak Petrus mau masukin yang 400 cc itu, saya udah bilang Pak Safri Pak, saya rasa buka aja cc-nya. Yang penting dia berbentuk bajai, gas dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah. Terus kedua, Nggak soal posisi. oh pool Pak. Full. Nah pool, saya akan evaluasi dan analisa bahwa pemenang-pemenang itu memang harus punya pool. Jadi seperti PT Matahari, nanti kalau tidak punya pool dan sebagainya ya kita akan kasih dia sanksi Pak. Kalau perlu kita cabut dan sebagainya. Nanti Pak sekarang PT Matahari, tunggu dulu, jangan ngomong dulu sebelum saya selesai. Saya waktu Bapak ngomong saya juga nggak potong ya. Jadi sebelum saya selesai jangan dipotong dulu. Jadi yang pertama PT Matahari itu juga mengakomodir rakyat kecil Pak. Jangan diundang yang ini saja, harus lihat juga mereka sudah ngerti kok Pak. Jadi rakyat yang satuan-satuan itu berwadahkan koperasi, kalau mereka dibantu. Konsep PPD kita kalau sama Iya. Indonesia. Jadi bukan artinya PT Matahari bekerja sendiri, karena perusahaan baja itu tidak mungkin dia bekerja tanpa melibatkan pemilik-pemilik Pak. Jadi PT Matahari itu ya bekerjasama dengan pemilik. Ayo berapa ganti bajanya dia ganti. Malah kadang-kadang Oh, dibantu. jadi tetap beberapanya. penggantian di jatah yang lama ya? Iya Pak, pemilik-pemilik itu silakan berhubungan. Sama kalau dia punya 10 ganti 10. Kalau soal pool Pak, memang saya yang minta jangan ditegaskan sebelum kita dapat lahan Pak. Seperti Metro Mini Pak. Kalau sekarang saya mau tegaskan semua mobil mesti masuk ke pool Pak. Nggak sanggup orang punya 1-2. Maka itu saya katakan, kami ini bukan kaku seperti besi gitu Pak. Jadi kita mesti toleransi, orang belum siap. Kita nggak menyelakukan. Jadi Bapak jangan ngajak sama kita main emosi lempeng semua Pak. Lempeng semua Bapak out dari sini Pak. Out semua Pak. Kalau ngomong lempeng semua Pak. Jujur aja Pak. Kita kandangin semua. Sekarang kami juga sadar kami bersih nggak cukup. Angkutan perjalanan di DKI ini melebihi daripada jumlah angkutan umumnya. Nah kita mesti. Jadi kalau seperti ini kita itu orang Matahari Trans Utama nggak diajak di sini. Itu Pak. Itu pemenang lelang Pak. Iya, nggak Ya makanya sekarang maksud saya pemenang lelang ini sekarang yang saya Sama mau tegas. koperasi, Pak. Sekarang gini Pak, kan kita ketemu. Iya. Saya hanya ingin mendapatkan bukti bahwa Matahari Trans Utama ini menang lelangnya curang misalnya. Yes. Itu ceritanya apa yang curang? Oke. Saya dulu. Ceritanya Pak. Saya dulu, enggak, bos ini tar dulu. Saya belum Oh iya, atau diselesaikan dulu nih. Jawabnya dulu. ya. Bapak boleh sambil makan Pak. Iya. Iya Pak Wagub. Sambil makan Soalnya aja. saya belum ngomong Pak Wagub. Ya, terus. Saya dengarkan dulu. Terus kan Pak ya, saya nggak bisa berjam-jam dengan Bapak sidang karena ini pertemuan dua pihak yang nggak ketemu. Saya cukup 3 kata. Betul, ini terus ya. Jadi seleksi dan sebagainya itu memang itu amanat daripada undang-undang supaya kita mendapatkan kualitas Pak, basis kualitas. Di mana-mana juga sekarang camat saja diseleksi, ya lurah seleksi untuk mendapatkan kualitas. Jadi bukan hanya begitu langsung kepada pemilik satu-satuan langsung boleh bawa angkutan umum. Karena yang dibawa itu adalah penumpang angkutan umum, yaitu masyarakat yang kita harus lindungi haknya juga. Jadi oleh sebab itu operator itulah wadahnya. Jadi Pak, kalau ada koperasi mau ikut lelang, silakan ikut lelang dengan fair. Misalnya anggota-anggotanya itu ya silakan berkooperasi dengan ini membayar uang iuran, nanti bahkan kooperasinya itu yang maju, tapi bukan perorangan yang maju. Pusing kepala kita kalau ada orang itu kan kooperasi, tapi kooperasi yang bagaimana?
yang sehat, yang punya pool, yang kooperasi operator angkutan, bukan operasi simpan usaha pinjam misalnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita juga lihat Bapak yang hadir di sini apakah betul-betul memiliki budget. Kalau yang memiliki budget, saya rasa salurannya masuk ke koperasi budget sehati mereka nggak no problem. Masuk ke PT Matahari no problem juga sebenarnya. Yang sudah saya lihat gitu Pak. Nanti makanya perlu didengarnya Matahari sama koperasi satu. Monopoli tidak ada. Kenapa? Karena budgetnya buktinya wanbu kayaknya masuk. Kan? Seperti itu. Oke. Terus apa lagi ya? Apalagi? Oh ya, mengenai ini Pak, rayonisasi. Rayonisasi itu kan begini Pak, baja itu memang angkutan lingkungan. Jadi kami tidak menginginkan baja itu berada di jalan arteri dan sebagainya. Dengan sistem rayonisasi itulah sebetulnya angkutan lingkungan itu berfungsi. Misalnya mereka beroperasi di daerah selatan, dan dia tapi tidak menembus sampai ke Jakarta Utara, gitu. Kemudian nanti lewat jalan Sudarso dan sebagainya. Oleh sebab itu, rayonisasi itu memang pola yang dulu tuh Pak. Dan itu belum pernah dihapuskan dan itu kita biarkan kembali sebenarnya supaya terjadi pengelompokan sehingga baja itu tidak berkeliaran di jalan. Yang masih terbaru sudah ikut rayonisasi atau? Ya ini sudah mulai Pak. Sudah mulai. Tahun membedakannya dari mana? Mereka sudah buat full Pak, seperti yang Bukan membedakan ini baja rayon ini tahun yang mana di lapangan? dari warna hasil pengujiannya Pak. Suratnya ada. Di warna Itu sudah ada suratnya. Ya, terus Ada warna baja khusus beda. warnanya warna pada saat diuji ditandai Pak, warna biru, warna ada di tanda pewarna. Tanda diuji luar, Iya. bukan luar kan? bukan Pak. Di ada tanda Pak di badan. Di badan luar apa? Di badan luar. Kalau nggak di badan luar kan nggak bisa lihat kita. Di badan luar Pak. Di pintu ya. Pintu. Di lingkari Pak. Karena Terus ini ada lagi satu lagi Pak. Kalau bubarkan pelelangan atau seleksi, saya kira ini melanggar aturan. Semuanya juga sekarang kita buat seleksi. Karena sudah lewat. Dan kedua juga batalkan penetapan usia kendaraan. Oke, kalau usia kendaraan 7 tahun, ini bisa saja Pak kita sesuaikan misalnya menjadi 10 tahun. Gitu. Jadi kita nggak kaku mati di sini. Oke, laksanakan aja Pak. Kan? Nggak apa-apa, maksud saya gini, tuntutan yang bisa dipenuhi kita penuhi. Ya. Yang tidak bisa saya tidak bisa. Kita mesti fair juga. Nah, kalau yang Karena ini untuk kepentingan bersama. ini di Raperda justru kita sudah sampaikan antara 10. Kenapa Pak? Bus saja, saya pengen bus yang 20 tahun, 30 tahun. Enggak, maksudnya dengan aluminium. Itu Singapura yang perusahaan bus Pak. Udah pakai 20 tahun mesti jual ke Afrika Pak. 25 tahun mesti jalan busnya Pak. Karena dia bodinya aluminium. Jadi istilahnya kalau kita miskin Pak, kalau kita miskin, jangan beli barang yang cepat rusak. Harus beli barang walaupun lebih mahal dikit tapi rusaknya lebih lama. Kenapa? Kalau orang miskin udah rusak nggak bisa beli lagi. Kalau orang kaya gampang, beli rusak, beli baru, rusak beli baru, itu orang kaya. Jadi harus dibalik. Nah, saya kira itu bisa dipenuhi soal itu. Selama kan layak, nanti kan ada uji kir itu Pak. Iya. Jadi kalau mau dicantumkan polisi fotonya nggak apa-apa, kalau Anda nggak betul cabut. Kan kita buat permainan kan Pak. Kalau Anda tidak bisa jalan terus, sampai 7 tahun ternyata bajai Anda tidak dirawat dengan baik, udah rusak. Kita kasih waktu 3 bulan, misalnya untuk bisa beroperasi. Tidak beroperasi, cabut jatahnya Pak. Ya aturan mainnya di situ. Jadi jangan batasin itu 7 tahun di kita. Bisa aja pinter, pakai aluminium sampai 20 tahun. Dia rawat mau kayak bemo lebih dari 30 tahun tuh dia. Baik Pak. Kalau dibatasi kan dicoret bemonya. Tapi saya minta bemo kalau bisa dicat yang bagus lah. Ya Pak. Ada berapa bemo sekarang semuanya Pak? Ratusan. Bisa dicat bagus-bagus Pak. Pak saya dirasa Pak ya. Oke Pak. Jadi 7 tahun oke berarti Pak ya. Ya, oke. Terus yang ini hentikan kong kali kong Kadisub dengan PT Matahari. Kenapa Bapak nggak tanya lagi? Saya kong kali kong dengan koperasi Baja Sari. Hanya PT Matahari itu juga sebagai pemenang kan. 1.300 juga. Ya tuduhan ini sudah masuk ke Pak Gubernur jujur saja. Soal kong kali kong dari awal. Soal gas, ini gas punya ya. Ya, ya. Nah udah Pak Gubernur cek, terus terang aja Pak Gubernur tidak merasa Pak Pristono kong kali kong di sini. Kita udah cek, jujur aja. Bukan saya bela beliau depan bapak-bapak. Sebenarnya sih nggak ada kompak yang Enggak, terus kan waktu kami masuk, kami dapat laporan kong kali kong. Makanya beliau putuskan waktu itu, kalau ini terbukti pasti kita pecah.
Kita jujur aja. Saya orangnya belak-belakan, Pak Profesor, belak-belakan. Sekarang persoalan kalau Dari mana tidak kong kali kong Pak Wagub? Kacamata hari itu, maaf saya dulu. Oke. Terus berarti yang koperasi usaha bersatu itu koperasi Bajai Sakti, tolong ditanyakan juga ya. Kedua, bahwa yang namanya koperasi murahnya saya suruh gratis aktenya. gratis. Pak, kita udah ada koperasi, Pak. Kita nggak ada koperasi. Ya ikut tender. Justru itu, Pak. Kita bukan nggak mau ikut tender. Siapa? Apa? Itu, Pak. Ini yang salah. Ini yang salah. Ini undang-undang kan. Yang itu, sebenarnya tender itu bukan menentukan jumlah bapak. Tender itu standarnya itu memenuhi. Dan kami kan melepaskan populasi kendaraan juga ada batasannya, Pak. Tidak bisa bapak suka, karena saya tinggal di utara. Saya sesuai dekat sama rumah saya beli sebanyak mungkin, saya punya duit. Itu juga nggak bisa, populasi kebanyakan bapak juga rugi gitu, Pak. Jadi tender dalam hal ini bukan tender seperti yang uang APBN. Ini untuk menentukan spesifikasi dan persyaratan. Itu maksudnya begitu. Ya, Undang-undang juga. Taruh dulu. Satu lagi Bemo. Iya. Jangan potong-potong lah. Bemo. Santai aja, Pak. Yang boleh motong cuma saya. Boleh, karena pimpinan saya. Bemo. Fasilitas sejak awal Pak. Bemo itu ada SKHU yang mengatur Bemo itu berapa ribu? 1096 itu menjadi APD. Angkutan menjadi Bemo. Itu sudah ada SKHU-nya diganti menjadi angkutan sudah operasi. Sebetulnya sudah selesai. Angkutan Pak, seperti angkot itu sudah diganti jadi Bemo-Bemo yang ada di sudah dulu ya sekarang. Sudah diadakan penggantinya. Sudah ada namanya konsisten dong. Jangan ditimbulkan Bemo-Bemo baru yang lihat dari luar kota dan sebagainya. Sudah jelas, ya Pak ya. Itu dulu. Jadi sudah biar apa sekarang? Tentunya Pemprov nggak akan menerima karena terlalu banyak yang kecil itu akan memusingkan juga Pak. Jadi dalam teori dalam pola transportasi makro, memang yang kecil itu akan dihilangkan. Sedang. Kayak begitu konsep saya baca itu. Cuma kan penerapannya kita mesti bertahap. Oke, terus Toyoko. Ya. Jadi kalau Toyoko ingin menjadi apa namanya Bajai yang baru dan sebagainya, Bapak silakan berhubungan sama koperasi yang ada. Karena kita tidak ingin berhubungan dengan perorangan, berhubungan dengan koperasi Pak. Nah setelah itu, kalau koperasi akan menghadap ke kita dan hasil lelang, dia harus menyerahkan surat-surat Bajai yang fisiknya. Nah itu ya saja yang kita, misalnya STNK-nya mana, BPKB-nya mana, fisiknya mana, Kan katanya buktikan. udah di-scrap tuh. Yang kan Sudah hancur Pak. Ya surat-suratnya kan ada Pak, STNK-nya, BPKB-nya ada, Ada. fisiknya. Paling tidak nomor rangkanya kan ada, jangan dipalsukan. Dipalsukan, kita akan berhadapan nanti dengan kriminal. Itu akan turun. Ya, jadi saya juga nggak mau. Kalau ini saya benarkan Pak Presiden, Pak. Kenapa Pak? Kenapa ada jabatan bos? Penggantian penemajan itu akan berjalan, Pak. Karena bangkai zombie semua hidup lagi Pak. Nah sama seperti pendaftaran honorer, kurang tercecer, masih tercecer, hidupnya lagi muncul lagi lebih banyak, itu nggak akan selesai Pak. Jadi kita juga ada satu kendala untuk membatasi kendaraan supaya Bapak lebih untung. Nah jadi kalau bilang itu juga saya bilang nanti bisa jual-jualan kalau kita mau kasih satu-satu. Jadi Pak Gubernur pengen satu jelek kasih yang baru, kasih jelek kasih baru. Terus kita bahas lagi Pak Gubernur, wah kalau gini bisa-bisa bilangnya 3.500, 1.500 gampang kami beli baru Pak. Pengalaman kita kurang kasih baru langsung berentak bisa 10.000 tuh Pak, semua ngaku. Tapi gini Pak, kan dasar kepemilikan BPKB Pak. Kalau dia nggak ada BPKB, contoh saya mikrolet, sudah punah, sudah hilang. Iya nggak apa-apa. BPKB ini bisa protes. Betul, Aja. makanya kan sekarang ditawarin. Tapi kalau nggak ada BPKB ya. Justru itu, tapi kan kadang-kadang yang nggak punya BPKB bisa protes juga kepada kami kan. Yang nggak ada BPKB jangan. Nah sekarang udah ada solusi, kalau Bapak punya BPKB tinggal bawa ke koperasi. Iya. Mau bikin koperasi sendiri silakan, kami bikinkan aktenya gratis. Gratis ini Bu Ratna saya sengaja panggil dari rapat sebelah nih. Ini juga beliau lagi rapat di sebelah. Jadi apa lagi nih? Saya jawabnya Sekarang ya ini untuk memoles ini semua Pak. Kan saya juga
tidak terlalu teknis. Coba kami diberi kesempatan sebentar. Baik. Terima kasih Pak. Sambil makan aja Pak, yang mau makan. iya. Baik, terhadap seleksi ataupun lelang angkutan Pak yang bajai tadi, itu kenapa dia diseleksi? Pertama adalah sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009, pasal 139 disebutkan bahwa tidak dikenal lagi perizinan itu yang diberikan kepada perorangan. Semuanya harus badan hukum. Setuju Pak ya? Setuju. Kemudian bagaimana dengan bajai kita? Semuanya kan perorangan Pak ya? Ya. Tidak ada badan hukum. Otomatis bertentangan dengan undang-undang. Kemudian pasal 174 disebutkan bahwa untuk pemberian izinnya itu, izin otomatis kalau kita mengacu ke pasal 139 kembali lagi kepada badan hukum Pak ya. Izinnya itu harus melalui seleksi atau lelang. Bentuknya adalah kontrak. Kenapa kontrak? Di dalam kontrak itu Pak ada perjanjiannya, ada hak, ada kewajiban, kemudian ada sanksi. Nah, bagaimana dengan bajai atau angkutan lingkungan? Karena dia belum ada koperasi ataupun PT yang menjadi wadahnya, maka pemberian izinnya untuk transformasi kepada undang-undang harus badan hukum yang harus melalui seleksi sesuai dengan pasal 139 dan pasal 174. Agak beda dengan apa yang disebutkan Pak Petrus mikrolet. Mikrolet itu semuanya sudah wadah Pak. Tidak ada lagi perorangan. Jadi tidak akan ada seleksi kepada siapapun karena itu sudah ada wadahnya. Ini agak beda posisinya dengan angkutan lingkungan. Kemudian belinya di mana? Nah, belinya apabila dulu sebelum tahun 2011 belinya itu hanya satu Pak, hanya diberikan kepada distributor yaitu PT Abdi Raharja, semua pemilik wajib. Kan itu yang namanya monopoli. Nanti pun ada masuk NSWD Iya. Nah, dengan seleksi atau lelang diberikan keleluasan kepada operator untuk menentukan, oh saya mau menggunakan ZB misalnya, ya silakan ZB. Silakan menggunakan Wanhu, menggunakan TVS atau Mahindra, itu diserahkan kepada operator yang hasil seleksi untuk menentukan armadanya. Spesifikasi tadi Pak, memang di dalam spesifikasi teknis kami 160 sampai dengan 200 cc. Tetapi perlu diingat bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan terhadap bajai yang 205 cc itu jumlahnya disederhanakan menjadi 200 cc. Bukan spesifikasi Pak, atau contoh misalnya mobil Pak yang namanya 1500 cc bukan 1500 Pak, tapi dia plus minus di antara 1495 atau 1500 sekian. Itu masuk ke dalam spesifikasi yang tadi Bapak tanyakan. Sehingga dia begitu seleksi spesifikasinya 160 sampai 200, sertifikat uji tipe yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan 200, nah itu harus masuk karena ada legal aspeknya. Kemudian terhadap kuota kendaraan angkutan lingkungan jangan ditetapkan yang disampaikan oleh Pak Petrus tadi, kembali lagi kita tidak bisa harus ditetapkan Pak. Sebagaimana yang disebutkan dalam SK Gubernur bahwa untuk angkutan lingkungan itu kuotanya adalah 14.424, nggak boleh lebih dari itu. Dan yang kita lakukan seleksi ini adalah ya di dalam kuota 14.424 yang akan diremajakan seleksi kepada operator, bukan kepada perorangan. Sehingga tidak bisa misalnya Pak Gubernur menunjuk kepada KUB. KUB minta 5.000, oke berikan kepada KUB, bertentangan dengan apa yang tadi saya sebutkan Pak ya. Karena sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 99 itu pun sudah diatur jelas tentang persaingan usaha yang kita tidak bisa menunjuk. Kemudian terhadap kuota tadi Pak, bahwa bagaimana dengan Toyoko? Di dalam peraturan gubernur yang sudah ada bahwa bukan hanya Toyoko, tetapi bajai, ini perlu kebijakan barangkali Pak Wagub. Disebutkan bahwa terhadap kendaraan angkutan lingkungan apakah yang Toyoko atau bajai, apabila dia tidak memperpanjang uji KIR 2 kali, maka itu otomatis dicabut izin usahanya Pak. Jadi kami tidak bisa tiba-tiba tadi yang Toyoko yang sudah sekian kali tidak memperpanjang, yang 2 kali bajai saja tidak memperpanjang izin KIR-nya, itu tidak bisa kita remajakan, apalagi Toyoko yang sudah
sekian lama. Ini perlu kebijakan barangkali apakah kita Nanti ini kita lapor dulu Pak Gubernur nanti. baik Pak. Nah demikian Ini masalah juga Pak. ya, sedikit Karena untuk apa hidupkan merek Toyoko lagi kalau kita sudah beralih ke gas, beralih ke toh Bapak juga diakomodir juga dengan koperasi untuk ikut jadi operator. Kita udah masukkan, bahkan yang listrik pun kita tawarkan Swedia masuk. Dan harga lebih bersaing dengan gas. Jadi ini lebih bagus. Artinya itu kenapa mesin ngotot Toyoko mesti Mau juga remaja remaja Toyoko lagi bisa bersaing? Nah kalau mau merek lain jangan masuk operasi jadi operator ikut tender Pak. Itu punya jatah Pak. Artinya jatahnya masih di dalam yang 14.000 sekian kan? Masih masuk Pak. Berarti nggak usah dihidupkan Toyoko-nya Pak. permajaan. Ya kalau mau peremajaan tinggal Bapak bergabung, tunjukkan BPKB tadi, masukin operasi, cari merek baru Bapak suka, ikut. Koperasi Ibu Murat lah, bantu bikin koperasi baru atau bergabung. Pak Sapri masih ada nih? Kalau sudah tinggal jalan Pak. Ngomong dulu Pak. Kita minta sampai ke Ciputat, dia tahu pulang dari sana sudah kosong, dia akan minta cas kita lebih mahal. Sehingga akan membuat saya tidak naik bajai. Itu tujuan mengurangi kemacetan. Jadi kalau saya mau naik bajai, gampang ke rumah saya di Ciputat sama om saya. Saya harus naik busway Transjakarta dulu untuk barat ke timur. Sampai di timur, karena tidak ada jalur busway, saya baru naik bajai ke rumah itu. Jadi kalau sampai saya naik bajai dari mau senang, si abang bajai juga nggak goblok Pak. Pasti dia udah bilang, sampai saya mau diambil penumpang nih. Anda harus bayar saya lebih. Nah sehingga ini akan membuat secara alami, bisa nggak terjadi ada 1-2 orang yang nekat mau ke utara sampai ke selatan? Bisa. Jarang, tapi ini sudah dibuka. Artinya kesempatan, tadi saya berpikir, kalau udah jelaskan saya ngerti sekarang. Kalau dia bilang dia tidak boleh ngantar orang beda rayon, nggak boleh. Karena bisa terjadi orang mau beda rayon. Tapi kalau soal pulangnya mesti dia boleh ngambil penumpang, nggak bisa. Soal praktek kalau dua putih lain, kasus taksi lain lagi nih Pak. Taksi dari Bogor, nah sekarang logika Pak, taksi dari Bogor boleh nggak masuk ke Jakarta? Boleh. Tapi kalau dia ngambil penumpang Jakarta boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Itu taksi. Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Ini teorinya Pak. Prakteknya dia nakal, dia ngambil, dia putar-putarnya ada. Ini soal petugas banyak Pak, saya tahu Pak, telepon Pak. Dia satu grup, dia main seperti itu jatah. Makanya saya suruh tertibkan juga, mau tambah jumlah itu, saya tahu itu. Jadi harusnya petugas di lapangan yang nangkap. Nah saya kira soal bajai rayonisasi itu masuk akal. Karena angkutan lingkungan, ada juga lebih untung. 1-2 keluar boleh, tapi jangan bodoh juga dong. Karena jangan, mana bisa sih kamu ke selatan naik bajai dari utara. Saya mau, saya suka. Ya udah, kamu harus hitung bolak-balik nih. Tapi bukan itu Pak, mungkin ini perbatasan. Tidak enggak. Catat nama petugasnya siapa, platnya siapa. Kita biasa berargumentasi dengan mereka. Karena kadang-kadang di lapangan anak buah bapak juga nakal Pak. Saya tahu anak buah saya ada yang potensi nakal, ada oknumnya, saya tahu. Maka yang saya bisa lakukan hari ini adalah saya buka kantor saya itu selebar-lebar untuk semua orang masuk Pak. Orang mau ketemu saya itu tidak ada protokolnya Pak. Bisa cegat saya 7:30 di bawah. Saya sampai 7:30 orang udah cegat saya. Kalau masih tidak puas ketemu saya, karena ceritanya panjang, saya buka lantai 3 Pak. Saya taruh staf saya pribadi, bukan PNS Pak. Sarjana hukum, saya taruh di lantai 3 untuk dengerin orang. Karena kalau saya dengerin semua, saya butuh 3 jam, 4 jam satu orang Pak. Jadi di atas tuh ada penuh staf saya, sebagian PNS untuk dengerin. Lalu dia bikin resume 1 lembar. Kalau dia nggak bisa selesai, dia bikin memo, panggil SKP, dia datang, panggil, jelasin. Kalau mereka nggak mau dengar, saya undang dia datang. Nah sehingga waktu saya hemat. Karena saya rapat itu 7:30 loh Pak. Saya makan siang pun rapat ya Pak. Saya janji orang makan siang pun rapat. Ini tidak ada alasan lagi sebetulnya Pak. Kalau ada tilang-tilang itu, kasih tahu. Saya kira Toyoko selesai ya.
Dengan pola ini, koperasi selesai. Dia mau bikin koperasi baru juga selesai. Spesifikasi CC kita nggak ada urusan, makin tinggi makin mahal. Soal bikin laut kita selesai. Kalau dia mau aluminium, kenapa tidak boleh? Kalau dia mau bikin baja aluminium, boleh kan? Terhadap apa yang disampaikan Pak, sedikit tadi yang Pak Piston bilang A dengan si B menang, lelang, ya, dari Bapak tadi ya. Ini kepentingan supaya tuntas nih. semua. Pak Maruf pemilik Badin Saya punya baja Pak saya. berapa Badin? 1. Benar? Ya saya beli. Saya cek nanti ya. Boleh. Jadi ini mungkin sudah berkali-kali dibahas Pak. Hanya sampai hari ini saya rasa ini belum nyambung, belum ada keputusan dalam hal peremajaan bajai. Kenapa? Kita meminta harus ada juklak juknis itu supaya tidak ada hari ini berubah, besok berubah. Artinya dalam hal penyelenggaraan negara harus juknis kan jelas ada enggak ada. Itu dicomot-comot. nggak pernah ada. Itu dicomot-comot. Artinya kita jangan bicara seleksi sekarang ya. Kita memakai Perda KM 35, kita memakai Perda 12, kita memakai 1024. Nah, kan gitu. Artinya kalau seleksi itu tadi bagus, kita dukung, semua tadi dukung. Hanya seperti contohnya tadi 7 tahun. Ada SOP yang sudah diberikan tanggal 20 Februari ya. Itu sudah dibuat ditandatangani oleh Pak Rosmanto. Makanya kita kalau bicara kepada masyarakat harus jelas Pak. Jangan hari ini ngambang-ngambang semua, nggak bisa menurut saya. Kenapa? Saya kira kali ini nggak ngambang lagi. Ini ngambang Pak menurut saya. Tanpa ada juklak juknis yang saya juklak setuju. juknisnya gini Pak, kalau Bapak mau fair, Bapak bikinin kasih saya lihat. Ya. Enggak, ini kan Enggak, gini Pak, maksud saya gini Pak loh. Sekarang Bapak bisa, menurut saya kalau saya jadi Bapak, saya itu hebat Pak. Bapak bikinin draft kasih saya. Maunya apa kalian? Mari kita duduk baik-baik. Oke, kalau itu bisa Pak. Kan Ya, sekarang siap. kan dia nggak mau bikin kan itu kan? Kan nggak mau bikin. Bapak bikinin. Ya. Maunya Anda apa? Saya akan lihat. Itu langsung Pak Wagub. Saya tunggu kapan mau kasih saya juga. Saya akan siapkan segera. Kapan? Artinya gini Pak. Enggak, saya mau cari. Saya bilang gitu Pak. Saya juga ada. Saya ini tiap setengah jam, 1 jam banyak urusan saya Pak. Itu Maksud saya kemarin. kan Bapak udah kebayang kapan? Sudah ada Pak. Nggak usah diulang. Kasih saya kapan? Mau dilihat seperti apa? Supaya jelas. Surat OB itu apa? Yang Anda maksud itu apa? Kalau menurut saya tender semua udah jelas. Cek Bapak. Oh, ini Pak, boleh Pak kita. Jadi apa ya? PT Matahari itu juga itu di situ seleksi di situ didirikan dari mana di situ profesionalnya. Iya Pak. Bukan, ini belum. Justru saya mau tanya, menurut kami dengan ada payung Itu kan disuruh masyarakat Pak. nggak gini, menurut kami dengan payung undang-undang Iya. dengan tadi sudah dijelaskan tadi, menurut saya sudah jelas, tidak ngambang lagi. Menurut saya. Pasal 1 tahun 179. sosialisasi udah jelas. Pak Wagub, pasal 179 Undang-Undang Nomor 22 di situ setiap pemberian izin itu bukan kepala dinas, Pak. Makanya Kita bicara undang-undang aja kalau gitu. makanya Saya sekarang pun undang-undang Bapak dengar. Kita bisa berdebat panjang. Makanya saya nggak itu suka terima orang yang terlalu pintar mau menang soal undang-undang itu. Ini butuh berjam-jam. Karena kita berdebat, saya ini di badan legislasi 2,5 tahun DPR RI. Oke, Pak. Siap. Satu kalimat pun bisa bertengkar. Saya kenal juga, Pak Wagub. Makanya saya katakan ini mesti fair kita jadi orang. Kita Ini ada perda, Pak Wagub. perda kita Pak. Iya. Kalau melawan undang-undang ditolak Mendagri. Kita nggak melawan, Pak. Bukan. Sekarang Bapak ngotot, Bapak tidak puas, merasa tidak ada juknis juklak. Ya. Yang pasti, Pak, maksudnya. Ya, Misalnya 7 tahun, Pak. 7 tahun. makanya kan itu Kan sudah. dirubah 10 tahun. Tetapkan. Oh enggak dong, bukan. Kan itu kan fleksibel. Kau 20 tahun? Nggak harus ada kepastian. Makanya saya bilang, oh bukan, itu melepaskan hukum. Itu terlalu teknis Pak. Kita bisa berdebat soal itu Pak. Kalau soal itu bisa berdebat. Nah, tapi Bapak kan nggak puas dengan saya punya jawaban. Iya, saya belum. Makanya saya tahu kepada Bapak pintar hebat. Bikin buat saya. Kita siap. Ya bikinin, saya tunggu Pak. Saya nggak ada Banyak. waktu Pak untuk berdebat. Sekarang nih, Pak. Kita kan Enggak Pak, dasar. sekarang gini Pak, nggak usah berdebat Pak. Saya tunggu. Bapak mau kapan? Saya tunggu. Versi cukup itu suka Pak. Karena menurut kami ini sudah lebih dari cukup. Sebenarnya simpel aja.
sebenarnya simpel Pak. Kebutuhan masyarakat itu kan 7 tahun kan diminta, bagaimana 10 tahun? Saya mau ngomong Bapak jujur Pak, kan cuma ngomong soal itu Pak. Di dalam dokumen lelangnya sudah diperbaiki, selesai. Ini jauh lebih cepat. Kenapa? Kalau Bapak mau paksakan ini seperti ini Pak, nanti ada lagi yang tuntut sama saya. Saya punya budget Armudium bisa 20 tahun Pak. Saya tidak puas cuma 10 tahun. Kan bisa diundang Pak masyarakat. Itu tadi, artinya apa? Bapak nih, aduh Bapak ini terlalu pintar tapi kurang pintar. Saya ngomong jujur Pak ya. Bentar, Pak. Ini bukan perda, bukan undang-undang yang perlu disosialisasikan sama masyarakat. Cukup ketemu Bapak dokumen tender, kecuali dokumen tender kalau tadi Bapak tuntut. Bapak tuntut tidak puas. Ini kok lelangnya cuma umuman di koran. Kami orang kecil tidak ngerti. Jadi dia diundang, itu harus diperbaiki. Semua koperasi yang terdaftar, Anda harus kirimin. Nggak perlu habisin itu di koran. Itu nggak perlu cuplis, apalagi. Makanya saya bilang, oke, cuma satu contoh kan. Bapak paksa saya bikin juknis, juklak untuk 7 tahun, 10 tahun. Saya tolak. Karena saya mau ada yang 20 tahun. Itu nggak bisa dibuatkan kaku begitu. Kan ada kontrak Pak. Iya, makanya kalau ada kontrak nggak usah juknis lagi. Itu udah standar turunan dari TNT. Dijalankannya kontrak itu. Udah Pak, saya harus jalan Pak. Kenapa dijalankan? Nomor 11 tahun 2001 tentang kuota wadah dan angkutan Pak. Ini seharusnya yang dilelang bukan kuotanya Pak. Operatornya Pak. Kalau itu salah. Operatornya Pak. Ini saya kasih jelaskan. Bukan kuotanya yang dilelang. Ada kasih B. Itu Pak. Bukan. Iya, oke seleksi. Ini bukan kuota itu, ini seksi Pak. Iya, Iya seleksinya bukan, jangan kuotanya yang dilelang. Operatornya. Operatornya. Ada petunjuk nomor 1 nomor 11 tahun 2001. Kita bisa lakukan itu. Operatornya. Ya, kita bisa lakukan itu. Bapak jangan salah paham. Saya lebih suka semua kuota itu langsung ada tahun ini. Nah iya, tinggal penyiapan kendaraan. Saya mau. Masalahnya Bapak ini semua terlalu baik toleransi. Saya udah marah, kalian ada main bukan? Banyak sekali yang sudah jadi bangkai-bangkai. Anda masih kasih dia hidup. Makanya saya udah perintahkan soal taksi semua. Ya nggak boleh. Anda mau ngajak saya main kasar kan? Sekarang kasih dia waktu 3 bulan 6 bulan, tidak bisa memenuhi, sikat habis. Iya, cabut. Iya Pak, kita dukung Pak, kita dukung. Enggak, sikat habis saja Pak. Makanya saya nggak toleransi. Ditetapkan. Kalau Bapak mau memenuhi kuota, kalau Bapak sekarang sanggup, kasih saya 14.000, memenuhi semua kekurangan, kasih saya, tahun ini saya tunggu. Oke? Karena kami maunya cukup kok. Nggak artinya gini Pak. Tapi seleksi kami lakukan tentu mesti ada spesifikasi semua. Harus Pak, itu undang-undang. Cuman yang salahnya Pak. Kuota itu bertahap, Bapak tahu Kuota itu kenapa? bertahap. Kenapa? Nggak boleh ditentukan sekarang Pak. Bukan tentukan sekarang. Karena Kenapa? kuotanya Bapak bareng dengar. mereka. Bapak juga salah paham. Bapak juga salah paham. Kuota itu kan sudah ditentukan, Sudah tidak ada. boleh ditambah. Iya. Iya. udah. Kalau ditenderkan langsung besar, yang dapat itu bos besar semua Pak. betul. Bapak harus ngerti. Jadi pembatasan tender tadi bukan batasin kuota. Contohnya yang Supaya- sekarang ini terjadi. Supaya Bos koperasi besar yang dapat banyak. Iya. Pak, itu Iya. Pak. Ini serius Pak. Bapak jangan bolak-balik Pak. Gimana? Maunya saya Pak. Itu udah benar. Kalau kurang 3.000, saya mau tender 3.000. Saya mau yang lebih besar lebih baik. Masalahnya kalau 3.000 kasihin yang kecil, makanya dipecah-pecah. Cuman yang masalah gitu. Sama sekarang udah sekali. Articulated ya. Kami membeli 1.000. Pak Yunus ngerti jasa operatornya tuh, Pak Yunus, direkturnya, Matahari. Ngerti nggak dia? Saya mau beli bus sedang Panggil 1.000 Yunus unit Pak langsung. sini. Saya berhadapan. Saya pun akhirnya suruh pecah-pecah. Iya Pak. Gua dukung Pak Ahok, Kenapa? benar. Kalau tidak dipecah-pecah, yang dapatnya yang besar saja satu. Padahal kalau buat kami, Pemprov, kami lebih suka satu aja Pak. Terima kasih banyak ini Pak Kalau Ahok nih. pemilik yang mau merek lain Pak, sedangkan dia pemegang menang lelang ini mereknya Bajai. Ini Makanya mereknya Pak, Mantul. makanya Pak, Bapak dengar Pak. Kalau ada merek lain terus Boleh. Ya, Bapak bikin langsung boleh. boleh. Yang dia tidak usah kita datang kepada dia pada dia. Tidak perlu masuk Bapak bikin sendiri. Kemarin Pak Sapri bilang kalau dia menang lelang, saya mau beli merek ini, saya harus datang ke dia. Iya, Saya betul, nggak betul, benar. betul, Bapak betul. harus Nggak sini. melalui operator Pak. yang seleksi Pak. Bapak betul. Kalau Bapak bilang saya punya merek baru, saya punya merek baru, Orang mau beli. Bapak dipaksa masuk ke mereka benar. Jangan berikan. Kenapa? Mereka nggak maksimal Pak, karena dia pemegang mereknya bukan merek ini. Makanya, Dia merek dengerin, A. dengerin. Makanya kita kasih Bapak kesempatan saingin dia jadi operator.
dia gitu loh. Yang saya khawatir di sini kalau mereka tuh main sama dua ini. Ketiga. Paham nggak Pak? Jadi Bapak boleh bikin kooperasi, tantang dia dua. Kalau Bapak nggak punya kooperasi, saya bikinkan gratis. Apa lagi? Jadi boleh beli Anda merek apapun boleh. merek apapun. Jadi ini jelas gitu loh. Ya udah jelas berarti boleh. Jadi Bapak tidak ada kewajiban ikut majelis istirahat atau matahari sama. Silakan tender operator sendiri, pakai kendaraan sendiri. Jelas. Ini putusnya. Jadi Dan boleh merek lain boleh. ini nggak perlu jungtang news Pak. Semua rapat saya ada notulen. Bukan hanya notulen, saya rekam semua Pak. Jadi kalau mereka berani bohong hasil rapat ini nggak bisa Pak. Rekam Pak. Kita rekam dari awal sampai akhir Pak. Kita akan upload ke YouTube, suruh dunia nonton. Iya. Betul. Ya, jadi jelas ya. Nah, ya makan saya masih rapat, jangan keburu saya. Makasih ya. Kartu nama saya bagikan aja. Nah, Oke, saya langsung ya. Makasih Pak. Bagi satu namanya.